Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesehatan dan lain sebagainya, yang mana sangat banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai ataupun bisa secara istiqomah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kehidupan di dunia ini, semua hakikatnya mempunyai tujuan sukses, ya, dalam arti apa yang direncanakan, apa yang diidealkan, ya, apa yang dicita-citakan itu berhasil. Nah, untuk raih sukses ataupun untuk raih kesuksesan itu berbagai macam teori dilakukan. Banyak sekali teori dilakukan. Tetapi walaupun semua teori sudah dicoba, tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, bisa jadi cita-cita kita gagal ataupun tidak tercapai. Ya. Tapi kalau Tuhan berkehendak, ya, insya Allah cita-cita kita tercapai. Ya. Diminta atau tidak diminta, ya, memang kadang-kadang unik. Ya, kadang-kadang kita tidak meminta, kita diberi. Nah, ketika kita meminta, kita belum diberi. Bukan berarti tidak diberi, tapi belum diberi. Andai kan di dunia ini kita belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan nanti di akhirat. Ya. Karena kalau namanya permintaan, ya, Allah sudah perintahkan kita ini suruh minta, ya, mintalah kepadaku kata Allah, ya, niscaya kan aku kabulkan kata Allah. Jadi kewajiban kita adalah meminta. Jadi kita nggak boleh bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu syarat mutlak supaya permintaan kita cepat terrealisasi, yaitu kita harus beriman, bertakwa dulu, ya. Iya karena butuh, iya karena nasta'in, ya, dalam surat Al-Fatihah, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Nah, itu prinsip itu, ya. Kita bertakwa dulu, kita mengabdi kepada Allah dulu, insya Allah nanti Allah akan berikan pertolongan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah pun Allah tegaskan, apabila ada orang yang bertanya tentang halku, hai Muhammad, katakan bahwa aku itu dekat, kata Allah. Aku perkenankan doa orang yang meminta kepadaku, tetapi hendaklah ia tunduk kepadaku. Nah, ini akan dikabulkan permintaan orang. Semua orang akan dikabulkan, tetapi hendaknya kita taat dulu, kita bertakwa dulu. Seperti halnya iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Pada Allah kami menyembah. Setelah kita menyembah, mengabdi sepenuhnya kepada Allah, baru kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya, dikatakan unik memang, ya begitulah. Ya,
kehidupan di dunia. Ya, kesemuanya itu berproses sedemikian rupa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ada teori yang mengatakan untuk capai sukses itu kita harus ada kemauan, ya. Kemauan kita harus tinggi, ya. Ada kemauan, ya. Setelah ada kemauan, ya, insya Allah, ya, ditunjang dengan biaya. Ada kemauan, ada biaya, insya Allah ada jalan keluar. Nah, ada kemauan, ada biaya, insya Allah nanti ada jalan untuk sukses tersebut. Dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor nasib, ya. Kalau garis tangan seseorang itu nasibnya bagus, insya Allah nanti akan terkabulkan apa yang ia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ada biaya juga ada kemauan. Ya, kemauan menggebu-gebu tanpa ada biaya, ya kalau Tuhan berkehendak, ya, orang lain akan bisa menyuplai dana. Sehingga ada istilah anak asuh. Ya. Walaupun dia orang tuanya mungkin tidak ada ataupun belum mampu untuk membiayai, tapi ada orang yang peduli, ya, akan kepentingan orang lain, sehingga mereka mengambil alih anak tersebut sebagai anak asuh. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal anak asuh, itu hakikatnya kita menolong orang lain, ya. Kalau kita menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita, ya. Jadi jangan istilahnya itu tanggung-tanggung dalam kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita nggak perlu menawarkan, tetapi kalau seseorang tersebut itu perlu bantuan, apa salahnya? Apa salahnya? Jadi adanya kemauan, ya, kemudian adanya sedikit biaya, adanya nasib yang bagus, ya, itu sarana prasarana untuk capai suatu sukses, ditunjang dengan doa, ya. Walaupun bagaimana doa itu merupakan saripati daripada ibadah. Sisi lain ada yang mengatakan bekerja. Di saat orang pada santai-santai, saatnya kita bekerja, ya bekerja, ya. Nggak usah toleh sana toleh sini, tetapi yang penting kita ya nggak terlalu istilahnya itu ngurusi orang lain, tetapi kita hendaknya ngurusi diri kita sendiri. Peduli pada orang lain bagus, tetapi peduli dalam arti, ya, kita memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada orang lain, ya. Jadi kita harus bekerja, karena hakikatnya bekerja juga merupakan suatu kewajiban, ya, untuk kita bisa mempertahankan hidup dan kehidupan kita ini. Jadi jangan sampai kita ini malas untuk bekerja, karena dengan bekerja kita akan memperoleh suatu penghasilan, ya. Kerja. Soal hasil, ya, itu tentunya rahasia ilahi, ya. Kita harus bekerja, ya. Kita harus bekerja keras untuk raih suatu sukses, ya. Karena salah satu faktor untuk bisa capai sukses, kita harus bekerja, ya. Kerja dan kerja. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita bekerja, kita juga
harus banyak belajar, ya. Karena hakikatnya manusia itu dhaif, ya. Banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, ya. Kita harus belajar, ya. Jadi untuk raih sukses, kita jangan bosan-bosan untuk bertanya, untuk mempelajari segala sesuatunya tentang apa yang akan kita cita-citakan tersebut. Jadi kita harus belajar. Bahkan tuntunan agama, ya, belajar itu penting, karena walaupun bagaimana dunia Islam itu menganut sistem belajar seumur hidup. Nah ini, ya, tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Nah, dalam artian menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin muslimat, ya, dari lahir sampai meninggal dunia. Jadi kita harus banyak belajar, ya. Belajar pun itu merupakan suatu proses yang tiada berkesudahan, ya. Apalagi sifat kita adalah manusia salah, khilaf, dan dosa. Mungkin, ya, pernah kita belajar sesuatu, tapi mungkin karena sesuatu lain hal kita lupa. Kita harus banyak belajar. Di samping itu perlu juga kita berjuang tanpa ada istilahnya itu bosan. Biar orang berhenti, tetapi kita harus tetap maju untuk berjuang. Kita harus maju untuk tetap berada di garda terdepan kalau bisa, ya. Jadi kita harus tetap berjuang, ya. Terlebih kita harus beriman, bertakwa, ya. Kita bagaimana caranya supaya ilmu kita bermanfaat, bagaimana caranya supaya kita menjadi anak yang soleh, dan juga bagaimana caranya supaya kita ini punya, ya, suatu amal jariah. Karena kalau kita bicara tentang pahala yang akan kita bawa sampai akhir hayat, ya, bahkan sampai kiamat, itu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian anak yang soleh, dan juga ditunjang amal jariah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah ilmu yang kita miliki ini bermanfaat? Nah, salah satu cara supaya ilmu kita bermanfaat diantaranya kita harus memuliakan guru, ya. Guru-guru kita muliakan, baik itu guru SD, SMP, SMA maupun guru perguruan tinggi, itu kita muliakan. Kalaupun toh kita nggak bisa memuliakan, ya minimal kita menghormati, kita mendoakan supaya guru-guru kita ini diberi keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kaitannya dengan amal, tentunya marilah kita melaksanakan amal perbuatan ini dengan ikhlas, hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita beramal, ya, ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diterima, ya, amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beramal, tentunya kita nggak usah ada pamrih apapun, kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga kita hendaknya menjadi orang yang soleh, ya. Orang yang soleh dalam artian kita harus berbakti kepada kedua orang tua, dan juga kita harus berbakti kepada mertua kita. Kalau kita sudah punya istilahnya itu mertua ataupun punya suami istri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menggugah inspirasi hati kita, ya, sehingga kita dalam mewujudkan suatu cita-cita ataupun mewujudkan suatu keinginan itu tidak ada istilah putus asa, ya.
Jadi kita tetap berjuang, berdoa, dan belajar terus tanpa ada istilahnya itu capek di dalam kita belajar. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu mari kita tutup bersama dengan doa khifrat majelis. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.